Ibu-ibu masih semangat? Ngantuk ya? Izin, saya juga mau praktek untuk ujian UAS di mata kuliah. Terima kasih pada ibu-ibu sebelumnya yang mau mendengarkan, yang mau menyimak dari paparan ceramah atau isi dari penyampaian kami. Semoga dari penyampaian ini kita bisa memuhasabah diri, memperbaiki diri untuk lebih baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kasih sayang, karunia sehingga nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung. Dan salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu boleh nggak sih sekali lagi salawat aja? Katanya siapa yang bisa melakukan salawat maka Allah akan memanggilnya 10 kali. Bisa salawat bareng-bareng? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan lantunan selawat ini kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Yani beserta Umilia, dan yang saya hormati ibu-ibu di Majelis Taklim Pondok Pesantren Riyadul Awamil yang dirahmati Allah. Sebelumnya secara garis besar teman saya tadi menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Nah, di sini saya akan mengingatkan sedikit tentang kemudahan atau kemudahan saat ketika kita merasa sulit. Bahwa ketika kita merasa sulit, ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan tanpa kita sadari. Di surat Al-Insyirah di sini saya akan tegaskan di ayat 5 sampai 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ditekankan lagi di ayat selanjutnya, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ibu-ibu, namanya kehidupan pasti diuji tidak? Sulit tidak? Pasti sangat tertekan, sedih, dan sangat menyayat hati ya ibu-ibu. Tapi tanpa kita sadari, mungkin dari rasa kesulitan tersebut, kesedihan tersebut, Allah menyicipkan kasih sayangnya. Contoh semisal ibu-ibu ditempa musibah yang awalnya ibu-ibu jarang misalnya berzikir di waktu pagi atau petang, karena ujian tersebut ibu-ibu malah rajin baca al-maksurat, ngajinya dikencengin lagi, setiap subuh baca al-waqi'ah, zuhurnya baca surat yang lain, dan sampai seterusnya. Iya, baik. Jadi poin pertama yang saya akan paparkan di sini, kebaikan selalu disimpan di balik ujian. Saya mendengarkan beberapa kata dari Ustadz Hanan Hataki di YouTube ya pasti, bahwa Allah menyiapkan kebaikan, kebahagiaan, dan kesenangan di balik kesulitan atau ujian. Tidak ada kebaikan yang didapatkan secara instan tanpa
melalui jerih payah atau proses ujian terlebih dahulu. Pasti ibu-ibu, ketika kita merasa bahagia, ketika kita merasa senang, pasti kita akan merasakan rasanya kecewa. Pasti kita akan merasakan rasanya sedih dulu. Contohnya apa ya? Contohnya semisal kita ingin membeli sesuatu, diibaratkan mobil, pasti kita akan berusaha dulu gak sih? Kayak kita harus mengumpulkan dulu uangnya dari mana, kerjanya seperti apa, bahkan cara memperoleh rezeki tersebut kita berusaha menyisipkan dari poin-poin ke poin, lalu bagaimana menyisipkan ke keuangan yang lain sehingga kita bisa mengumpulkan lalu mendapatkan keinginan kita tersebut. Yang dimana pasti ketika misalkan kita menginginkan mobil, dapat kita mendapatkan mobil tersebut, pasti kita merasakan kebahagiaan. Seperti contohnya itu. Dan poin kedua adalah ujian sebagai seleksi. Ibu-ibu, sebagian manusia mungkin ada yang hanya berangan-angan atau hanya ingin tapi tidak berusaha. Allah itu ingin sekali hamba yang berusaha, hamba yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayangnya. Allah itu ingin sekali. Maka dari situ kenapa kita perlu berjuang, kita perlu berusaha untuk melihat mana di antara hamba-hambaku yang paling berusaha, yang paling semangat, yang paling konsisten, yang paling istiqomah. Dan yang ketiga adalah mengubah cara pandang terhadap musibah. Kadang terasa sekali kita menganggap musibah itu adalah suatu hal yang menyayat hati atau yang sangat menyedihkan. Tapi di balik itu semua ternyata Allah menyisipkan kebaikan-kebaikan yang dimana ketika kita mungkin merasa sedih, mungkin dengan cara itu Allah rindu kepada kita. Dimana hambaku yang sholat malam bangun jam 3, ambil air wudhu, udah gitu sholat tahajud 2-3 rakaat, sholat taubat, sholat hajatnya, Allah rindu sekali dengan kita yang sangat merintih di depan Allah kayak, ya Allah tolong ampunilah dosaku, ya Allah mudahkanlah hal-hal yang aku inginkan, atau mudahkanlah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh. Allah itu rindu sekali. Makanya kenapa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan yang terakhir ibu-ibu, masalah sebagai jembatan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah mungkin ketika kita mendapatkan masalah, kita berbeda dengan kita sedang bahagia. Kita mungkin hanya sedikit satu kali ingat Allah, tapi ketika kita sedang dalam kesulitan, kesedihan, kita pasti selalu ingat Allah. 24 jam per 7, maksudnya itu kayak 24 jam pagi ingat Allah, ya Allah subhanallah, 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 subhanallah. Terus siangnya ya Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah tuh rindu sekali seperti itu. Makanya kenapa coba kalau misalkan kita diterima kesulitan, cobaan, kita lebih lagi ingat Allah. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita mendapatkan kesulitan atau mendapatkan kebahagiaan, jangan sampai kita melupakan hal-hal tersebut. Baik ibu-ibu, mungkin karena tengah waktu juga, terima kasih telah mendengarkan beberapa pidato atau ceramah dari kami. Semoga bisa berkenan, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kelipatan dari kata-kata kami jika menyayat hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.